Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz atas kesempatan hari ini. Ini untuk pertemuan yang kedua kalinya aku dengan Pak Ustadz. Kayak aku ingin menanyakan sesuatu. Aku tuh dibesarkan bukan di keluarga yang terlalu harmonis. Aku kehilangan sosok ayahku dari sejak SMP. Tapi beliau tidak meninggal, hanya perannya itu yang tidak ada. Bahkan sampai ada saya di fase saya menanyakan ke ibu saya, ayah wajahnya seperti apa? Karena saya hampir lupa, karena sosok tersebut benar-benar nggak cuma hilang perannya, tapi juga hilang secara fisiknya. Lambat laun saya mengarahkan, mungkin ini bukan satu hal yang baik. Saya bilang ke ibu saya, gak apa-apa, lepasin aja, gak usah biarkan orang itu kembali. Karena sampai saya umur 17 tahun, orang itu balik lagi. Ternyata dengan ibu saya menerima dengan lapang dada. Sampai pada akhirnya ibu saya sakit keras. Dan beliau pun juga masih belum menjalankan perannya dengan baik. Dan pada akhirnya di tahun kemarin, ibu saya meninggal. Begitupun juga dengan segala pendramaan yang dilakukan sama ayah saya. Dan posisi sekarang, saya itu insya Allah akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Yang dimana aku nggak tahu gimana ayah saya tetap ingin mengusahakan yang terbaik untuk saya. Saya bersyukur di situ dan saya sudah tidak membenci ayah saya. Dan saya sudah menerima ayah saya atas segala perlakuannya itu. Dan masih menerima ayah saya di dalam rumah saya. Masih tinggal bersama. Untuk menjalankan tugas terakhirnya dia sebagai seorang ayah untuk menjadi wali saya. Tapi sayangnya saya udah tidak benci Pak Ustadz. Saya udah ikhlas, saya udah maafkan. Tapi saya masih gak bisa bicara dengan ayah saya. Melihat matanya saya tidak ingin. Maka sampai saya pernah bilang, kita sempat pisah rumah karena emang sebelum ibu saya meninggal tuh udah cerai. Karena ibu udah gak ada di rumah. Dan keluarga ibu di rumah juga gak berkenan ayah di rumah. Nanti mungkin setelah tugas ayah selesai, ayah boleh melanjutkan hidup ayah dengan siapapun ataupun dengan dimanapun. Tapi kita tetap berhubungan baik. Saya gak tahu apa yang saya bicarakan ini ke ayah saya itu benar atau tidak. Tapi satu sisi saya gak bisa tetapan terus sama ayah saya. Mungkin saya bagiannya kurang sopan, tapi saya benar-benar di fase bingung. Saya tuh udah tinggal bareng. Masih, tapi saya gak ada bicara sama sekali. Begitupun juga dengan adik saya. Adik saya sudah nanyakan ke saya gak tahu mau jawab apa Pak Ustadz. Mungkin barangkali ada sedikit pencerahan untuk saya. Ada dua hal yang ingin Ahilman sampaikan. Satu, kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Segimanapun kita mau kembali ke masa lalu, kita gak akan bisa. Maka kata Nabi, gak boleh kita bilang, coba dulu begitu. Coba dulu. Untuk yang sudah terjadi, katakan, qadarallah wa masya'a fa'ala. Sekali, teman-teman sekali. Qadarallah wa masya'a fa'ala. Sudah menjadi ketentuan Allah. Dan Allah berkehendak atas terjadinya. Maka kakak, ayah pernah berbuat salah? Iya. Ayah pernah meninggalkanmu? Iya. Dan segimanapun kamu mau ayah berubah waktu itu, gak bisa. Itu sudah lewat. Maka sekarang kakak beruntung, ayah mau kembali. Ayah mau jadi wali. Ayah masih mau hadir. Masih ada yang perlu kita syukuri. Walaupun traumanya masih ada. Betul? Maka ini pelajaran. Para ayah, AA, ya, yang punya anak perempuan. Belajar ya, jadi ayah yang baik. Karena perempuan itu cinta pertamanya adalah ayahnya. Jadi kalau seorang ayah
menyakiti hati anak perempuan, maka traumanya seperti ini. Beliau bilang gak berani natap ayah saya, benci, kesel, marah. Gimana ya? Belajar ya, pelan-pelan aja. Tetap siapin ruang di hati untuk memaafkan ayah kita. Benci kesalahannya, tapi jangan benci ayahnya. Benci kekurangannya, jangan benci ayahnya. Bagaimanapun di tubuhmu ada darah yang mengalir dari ayahmu. Dan namamu, bintinya masih bersandar kepada ayah. Sekarang caranya buktikan kalau kamu nanti tumbuh dalam kebaikan. Kasih doa ya. Biar lebih kuat melewati semua yang rasanya sulit. Doa agar diri kita lebih dikuatkan untuk melewati kesulitan. Sekali, teman-teman sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, tanamkanlah dalam diri kami kesabaran dan kuatkanlah langkah kami dalam kebaikan. Dan tolonglah kami agar tidak terjatuh menjadi orang yang jauh dari kebaikan. Amin. Teteh, titip doa yang tadi baca setiap selesai sholat. Semoga Allah lembutkan hati teteh, kuatkan jiwa teteh untuk menatap kebaikan dari sisi ayah, walaupun ada trauma yang sangat dalam di hati teteh. Tepuk tangan sekali lagi buat beliau yang sudah menyampaikan isi hatinya. 2020 mungkin Allah kasih ujian untuk keluarga saya. Bapak saya masuk rumah sakit dan saat itu dokter bilang ini bukan penyakit biasa. Ternyata betul sekali ada salah satu mungkin yang gak suka sama bapak saya di tempat kerjanya. Ada kiriman-kiriman seperti itu. Di rumah tuh tidak merasa nyaman. Lalu berikhtiar, alhamdulillah bapak saya sembuh. Setelah itu gak itu saja. Beberapa bulan kemudian paman saya meninggal. Kami merawatnya di rumah. Ibu saya mungkin gak kuat bagaimana caranya, ya Allah gitu. Kok ujian datang terus gitu. Selang berapa lama kemudian saya juga hampir kehilangan motor. Hampir dicuri. Jadi ujian yang saya rasakan dan keluarga saya bertubi-tubi. Dan alhamdulillah saya menerimanya dengan ikhlas. Dan pertanyaannya, Ustaz, bagaimana caranya agar bisa lebih ikhlas lagi ketika menjalani ujian dari Allah? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah sekarang sudah sehat? Alhamdulillah. Masih ada terasa sesuatu begitu? Masih, jadi belum mau keluar, belum percaya diri. Kalau boleh tahu apa ya penyakitnya? Awalnya dari, kalau gak salah turun berat gitu di operasi. Dan sekarang masnya masih ngerasa belum bisa ikhlas dengan semua ujian itu? Iya, karena ibu saya sering mengeluh gitu. Kayak kapan gitu. Sampai saya berpikir, ya Allah, kalau misalkan andai saja Baitullah dekat, saya ingin curhat ke sana gitu. Maksudnya pengen beribadah lagi supaya mungkin doa-doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat ibu sering mengeluh? Apa yang sering disampaikan kepada Akang? Gimana ya, kok Bapak seperti ini, ujian-ujian Bapak seperti ini. Terus gimana nanti Mama dapat uang? Mama cuma ngandelin dari AA. Seperti itu.
berarti izin. Akang kadang ngerasa berat melewati ini. Sedikit Ustadz, karena orang tua kalau misalkan ngomong seperti itu kadang saya suka kepikiran Ustadz, kapan gitu saya bisa membahagiakan kedua orang tua seperti itu. Ada kakak atau adik? Ada kakak. Adik nggak ada? Nggak ada. Cuma Kakak satu. seperti apa sikapnya dengan keadaan ini? Kakak masih suka diem. Jadi selalu saya di rumah yang membantu ibu saya mencari uang. Kalau ibu lihat video ini, kakak mau bilang apa sama ibu? Assalamualaikum ma. Maafin Latif. Sampai saat ini mungkin belum bisa membayar cita-cita mama ingin ke Baitul. Insya Allah, sedang menabung ma. Demi bisa cita-cita mama tercapai ke Baitullah. Amin amin rabbal alamin. Untuk siapapun yang hari ini ditakdirkan menjadi generasi sandwich yang harus menanggung beban keluarga, tetap bertahan ya. Itu bukan beban. Itu anugerah yang Allah hadirkan. Percayalah, tidak akan habis rizki seseorang karena membantu keluarganya. Tidak akan pernah berkurang rizki seseorang karena harus banting tulang untuk keluarganya. Apalagi untuk ayah, untuk ibu. Jangan pernah merasa kehilangan. Kalau bukan untuk keluarga, untuk siapa lagi? Tapi saya nitip, kita boleh membahagiakan keluarga kita, tapi jangan lupa membahagiakan diri kita sendiri. Kang Agib, boleh kasih self reward buat diri sendiri. Ini hati juga butuh ditemani dengan segala kebaikan. Memberi yang terbaik, silahkan. Tapi kadang kita juga perlu menikmati apa yang hari ini kita jalani. Dan siapapun yang diuji dengan keluarganya, percayalah. Kenapa engkau yang diberatkan dengan ujian itu? Karena Allah tahu kamu sekuat itu. Pulang dari sini, tatap wajah ayah yang masih ada. Tatap wajah ibu. Tatap wajah pasangan. Para istri yang harus membantu keuangan rumah tangga. Jangan mengeluh ya. Kadang kita capek. Pasti capek. Tapi gak apa-apa. Mungkin takdirnya kita bertemu pasangan yang tidak sepenuhnya bisa mencukupi kebutuhan kita. Yang ujungnya membuat kita harus bekerja. Dan para suami yang hari ini mungkin masih kurang, terus berjuang. Karena Allah tidak mungkin melepaskanmu dengan segala beban yang Allah titipkan kepada dirimu. Insya Allah, pundak ini tidak akan mungkin salah diletakkan bebannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mungkin keliru memilih siapapun atas ujian yang diberikannya.